Peristiwa kaburnya Slamet Gundul atau yang memiliki nama asli Supriyadi menjadi salah satu aksi pelarian paling ikonik dalam sejarah kriminal Indonesia era 1980-an. Namanya dikenal luas sebagai gembong perampok nasabah bank yang sangat licin dan sulit ditangkap aparat. Bahkan pada tahun 1989, Mabes Polri sampai mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh Polda di wilayah Jawa, Sumatera Selatan, hingga Nusa Tenggara untuk menangkap Slamet Gundul dalam kondisi hidup atau mati. Slamet Gundul bersama dua rekannya, Jarot dan Sahut, sebelumnya berhasil ditangkap polisi setelah terlibat dalam serangkaian aksi perampokan bersenjata api di berbagai kota. Ketiganya kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, momen yang paling mengejutkan justru terjadi sesaat setelah majelis hakim membacakan putusan hukuman. Ketiga terdakwa divonis 3 tahun penjara dan langsung digiring menuju mobil tahanan yang sudah terparkir di halaman pengadilan. Saat petugas hendak memasukkan mereka ke mobil tahanan, Slamet Gundul dan komplotannya tiba-tiba melakukan aksi nekat. Mereka mendorong petugas pengawal hingga terjatuh, lalu berlari ke arah parkiran pengadilan. Ternyata di lokasi tersebut sudah ada sepeda motor yang sengaja disiapkan sebagai kendaraan pelarian. Slamet Gundul dan Jarot berhasil melompat ke atas motor, lalu kabur meninggalkan area pengadilan. Sementara Sahut gagal melarikan diri dan kembali ditangkap petugas. Aksi kabur itu semakin mengukuhkan reputasi Slamet Gundul sebagai penjahat yang selicin belut. Sebelum peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ia juga pernah lolos dari kepungan 2 regu reserse Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Pondok Kopi. Dalam pelarian tersebut, Slamet disebut melompati pagar setinggi 2 meter sambil menembakkan senjata secara membabi buta. Ia bahkan sempat membajak sebuah bus Metro Mini yang sedang dicuci demi menghindari kejaran polisi. Setelah berhasil kabur dari Jakarta, Slamet Gundul terus berpindah-pindah kota untuk menghilangkan jejak. Ia diketahui sempat bersembunyi di Semarang sebelum akhirnya melarikan diri ke Surabaya. Sepanjang karir kriminalnya, Slamet Gundul tercatat telah melakukan setidaknya 55 aksi perampokan besar, terutama dengan sasaran nasabah bank yang baru mengambil uang dalam jumlah besar. Pelarian panjangnya akhirnya berakhir di Surabaya. Meski sempat lolos karena menggunakan identitas palsu dan kurangnya bukti saat diperiksa polisi di kawasan Pasar Turi, aparat akhirnya berhasil menangkapnya secara permanen di daerah Morok Rembangan ketika ia turun dari angkutan umum. Kisah Slamet Gundul hingga kini masih sering dikenang sebagai salah satu legenda kriminal paling terkenal di Indonesia karena keberaniannya, aksi pelarian yang dramatis, serta kemampuannya berkali-kali lolos dari kepungan aparat keamanan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, agar kami semangat buat konten selanjutnya.